seberapa baik atau buruk hidupmu. Bangunlah setiap pagi dan bersyukur kamu masih memiliki hidupmu. Dan mari awali rasa syukur kita dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan harian HKBP Resort Sutoyo Jumat 13 Mei 2022 tertulis di Wahyu 11 ayat 15, demikian dikatakan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan yang Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Batak dikatakan, dungi di palu suru-suruan na papitu kon ma sarunena. Jadi masa suara nagogo di banua gijang. Aka didok. Nunga sahat tu tuhat tai do tu Kristus nai harajau ni hasyanganon. Baki raja ma ibana rodi saleleng-lelengna. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, tercatat bahwa 5 negara pernah menjajah daerah terluas di dunia, yaitu yang pertama Inggris, Belanda, Turki, Spanyol, dan Prancis. Begitu pula ada pemimpin negara yang menjabat terlama di dunia seperti Fidel Castro dari Kuba, Chiang Kai-shek dari Cina Taiwan, Kim Il-sung dari Korea Utara, Enver Hoxha dari Albania, dan Muammar Gaddafi dari Libya. Negara-negara penjajah dan para pemimpin tersebut berkeinginan untuk mendapat kekuasaan atau power yang bertujuan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Namun demikian, sampai saat ini tidak ada satupun negara atau pemimpin yang kekal dan dalam kekuasaannya. Kebanyakan pemimpin organisasi bahkan pemerintah daerah sampai negara sekalipun memiliki batas kepemimpinan paling lama 2 atau 3 periode. Demikian halnya yang ingin disampaikan melalui kesaksian Yohanes dalam Wahyu 11 ayat 15 ini, yang menjadi renungan kita. Di mana firman ini dialamatkan kepada gereja mula-mula yang mengalami penderitaan, penganiayaan karena iman mereka oleh orang-orang yang berkuasa. Dan untuk mendukung iman pengikut Kristus, Yohanes menyampaikan penglihatan yang diperolehnya dan memberitakan bahwa pemerintahan atas dunia yang kekal adalah Tuhan kita yang memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah Raja segala raja dan Raja semesta alam yang terdahulu dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dia akan datang kedua kalinya sebagai Hakim Agung yang menyelamatkan orang percaya dan setia kepadanya. Ada sebuah film yang saya tonton mengkisahkan seorang anak yang tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Dia menemukan seekor anak singa yang diperkirakan baru saja dilahirkan namun ditinggalkan begitu saja oleh induknya. Anak itu merawat anak singa tersebut dengan baik. Setiap hari ia memberi makan dan bermain-main dengan anak singa yang akhirnya menjadi sahabatnya. Dengan bertambahnya waktu, sang anak singa telah bertumbuh menjadi seekor singa yang kuat dan gagah perkasa. Suatu hari ketika sang anak yang juga telah bertumbuh menjadi seorang pemuda dan singanya berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba ada seekor ular berbisa yang sangat besar menyerang sang anak dari atas dahan pohon. Dengan sigap, sang singa berbalik menyerang ular tersebut. Lalu terjadilah pertarungan sengit antara sang singa dengan ular. Sampai akhirnya sang singa memenangkan pertarungan dan pemuda itu menjadi terselamatkan. Anak singa yang dulunya lemah tak berdaya, sekarang berubah menjadi seekor singa yang menjadi pembela, bahkan pelindung bagi pemuda itu. Saat Tuhan Yesus datang pertama kalinya, Yesus lahir sebagai manusia di kandang yang hina, sebagai bayi yang tidak berdaya. Tetapi pada kedatangannya yang kedua, Yesus datang sebagai hakim dan raja untuk mengangkat dan menyelamatkan
orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya Yesus juga akan datang untuk menghakimi dunia ini, serta menghukum iblis serta para pengikutnya dan orang-orang yang menolak untuk percaya. Tidak ada manusia yang dapat luput dari pengadilan Allah. Dengan demikian ada pengharapan bagi mereka yang percaya dan hidup dalam kehendak Tuhan, yang selama ini dia harus menderita dikarenakan imannya. Kalau kita semua sebagai anak-anak Tuhan menyadari hal ini, maka kita akan hidup di dalam rasa hormat kepada Tuhan. Dia bukan saja sang juru selamat, tetapi juga hakim dan raja. Dia akan menghakimi segala perbuatan kita, dan dia yang berhak untuk menentukan upah yang kita terima. Itu sebabnya mari kita terus menjaga hidup kita seturut dengan firman-Nya, sehingga saat kedatangan yang kedua nanti kita bisa mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan-Nya. Dalam hal ini diperlukan sekali sikap yang selalu membuka hati bagi Kristus serta kesetiaan kita di sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, bersabarlah jika harus menghadapi kesulitan karena iman kita kepadanya. Percayalah, dia akan menjadi pembela kita, seperti kisah tadi menjadi singa yang membela anak itu. Dia akan menjadi pembela kita kelak ketika penghakiman itu dihadapkan kepada kita semua. Dan sukacita abadi sedang menanti-nantikan bagi orang yang bertahan dalam imannya hingga terakhir. Amin, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa penghakiman-Mu kelak akan Engkau nyatakan bagi seluruh ciptaan-Mu. Oleh karena itu berilah hati yang setia bagi kami untuk teguh beriman kepada-Mu saja. Jangan biarkan godaan dan kesulitan-kesulitan hidup kami menjauhkan kami dari keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami melalui kedatangan Kristus yang pertama sekali. Agar nanti ketika Engkau datang untuk kedua kalinya, kami tetap layak menjadi hamba-Mu yang setia dan memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari-hari Anda. Tetap bersabar di dalam derita Anda karena iman Anda. Karena kelak Anda dan saya, kita semua akan diselamatkan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.